Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidh Imaduddin Ismail ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada fase antara diangkatnya Nabi Isa alaihi salam hingga sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada fase ini Ibnu Katsir rahimahullah mengumpulkan kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan tentang Bani Israel. Demikian pula kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan berkaitan tentang generasi yang hidup setelah Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Dan di malam hari ini sebuah kisah yang sangat menakjubkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga disebutkan Al-Bukhari secara mu'allaq dengan menghapus sanadnya dengan bisighatul jazm, yang mana hadis ini sebagaimana disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang dari kalangan Bani Israel. Ketika itu orang ini sedang memiliki hajat untuk memenuhi kebutuhannya. Ia pun mengatakan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya, apakah ada yang mau meminjamkan ia dana sebesar 1.000 dinar. 1.000 dinar ini bukan nilai yang sedikit. 1 dinar dikonversikan ke dalam satuan internasional gram, 4,25 gram emas. Dan nisab zakat sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya berkaitan tentang emas adalah 20 dirham. 20 dirham dikali 4,25 gram emas berarti 85 gram. Kalau seandainya 1 gram emas seharga 1 juta rupiah, kalau kita bulatkan berarti kurang lebih nisab zakat, yang mana seorang kalau sudah memiliki dana demikian maka dia sudah mulai berhitung, yaitu 85 juta menantikan 1 tahun haulnya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya juga berkaitan tentang standar perak yang dijadikan sebagai nisab zakat. Kita tidak akan mengulanginya. Orang ini meminjam 1.000 dinar, jadi sangat besar nilai yang dipinjam. Ia pun mendapati seorang dari Bani Israel, orang yang ingin meminjamkan duitnya ini, dananya ini, sebagaimana halnya kebanyakan orang, tentunya ia ingin mencari jaminan agar dana yang ia pinjamkan tidak sia-sia. Maka ia pun mengatakan, i'tini bikafil, boleh aku pinjamkan kepadamu dana 1.000 dinar ini, tapi engkau harus mendatangkan penjamin. Harus ada penjamin. Biasanya orang yang memiliki kedudukan di masyarakat yang dipercaya, atau seorang yang mungkin memiliki dana lebih besar dari dana yang dipinjamkan, sehingga kalau terjadi apa-apa dia bisa memberikan jaminan atas pinjaman tersebut. Apa jawaban orang yang ingin meminjam ini? Kafa billahi wakila atau kafila, cukuplah Allah yang menjadi penjaminku. Lalu orang yang ingin meminjamkan dananya ini mengatakan, sadaqtah, betul apa yang engkau sebutkan, bahwasanya Allah dialah sebaik-baik pemberi jaminan bagi manusia. Kemudian yang kedua, sang orang yang ingin memberi pinjaman ini, ia mengatakan, i'tini bisyahid, kalau engkau tidak sanggup mendatangkan penjamin, dan cukuplah bagi Allah yang memberikan jaminan untukmu, kalau begitu datangkan saksi. Nanti insya Allah di akhir kisah ini kita akan sebutkan tentang hukum-hukum utang piutang. Ketika ia diminta i'tini bisyahid, datangkan saksi, sang peminjam ini, ia pun mengatakan, kafa billahi syahidah, cukuplah Allah yang menjadi saksi bagiku. Ternyata orang yang ingin memberi pinjaman dan orang yang ingin meminjam ini, keduanya benar-benar amanah dan benar-benar manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah.
Akhirnya sang pemberi pinjaman ini pun memberikan dana 1.000 dinar sesuai yang diminta oleh orang yang ingin meminjam dananya ini, dengan kesepakatan tempo yang sudah disepakati antara keduanya. Pergilah orang yang meminjam ini. Ia pun suatu saat harus melakukan safar dengan menaiki perahu, menyeberangi lautan, hingga sampai ke pulau seberang, dan ia belum kembali ke tempat asalnya ini. Ternyata waktu tempo utangnya sudah hampir jatuh tempo, sehingga sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang yang di dalam hatinya memiliki ketakwaan, matlul ghaniyyi zulmun, penangguhan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya, kata Rasulullah, ini adalah kezaliman. Seorang yang memiliki dana, ia mampu untuk mengembalikan utangnya, dan tempo utangnya sudah jatuh temponya, dan dia mengakhirkan, menunda-nunda utangnya ini, maka ketahuilah itu adalah kezaliman, kata Rasulullah SAW. Orang ini, ia sedang safar menyeberangi lautan, dan ia mendatangi pesisir pantai mengharap ada kapal yang bisa mengantarkannya ke seberang untuk pulang ke daerah asalnya agar ia bisa menunaikan utangnya ini yang sudah hampir jatuh tempo. Ternyata setelah ia mendatangi pesisir pantai berharap ada nelayan yang bisa mengantarkannya, ia tidak mendapati perahu atau kapal yang bisa membawanya pulang ke daerah asalnya. Lalu ia mengatakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku di seberang sana memiliki hutang dengan seseorang, dan utang ini hampir saja jatuh tempo. Dan Engkau tahu aku ingin mengembalikannya, dan benar 1.000 dinar itu sudah ada di tangannya." Yang membuat ia belum bisa mengembalikannya bukan menunda-nunda, tapi memang keadaan memaksanya tidak bisa mengembalikan pada saat itu, dikarenakan tidak ada perahu atau kapal yang bisa membantunya untuk menyeberangi lautan kembali ke daerah asalnya. Ia pun melihat ada batang kayu yang cukup besar. Ia melubangi batang kayu ini, memasukkan 1.000 dinar ke dalam batang kayu tersebut, lalu menuliskan secarik sahifah. Sahifah ini lembaran, tapi pada saat itu biasanya dari kulit hewan atau dari kulit pepohonan. Maka dituliskanlah bahwasanya 1.000 dirham, 1.000 dinar yang ada di dalam kayu tadi, batang kayu tadi yang sengaja ia masukkan, adalah untuk si fulan yang berada di seberang sana. Dan dia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang membuatku menunda untuk langsung membayarkan 1.000 dinar ini, melainkan karena keadaan yang tidak kondusif. Ia pun menutup kembali batang kayu yang dilubangi tadi, yang telah diisi 1.000 dinar dan juga lembaran yang ia catat di dalamnya tentang keadaannya. Lalu ia melarungkan ke laut sambil berdoa kepada Allah. Dia ingin memperlihatkan kejujurannya, bahwasanya dia seorang yang amanah, dan ketakwaan yang ada di dalam hatinya mendorongnya untuk segera melunasi utang ini. Ya, dan keadaan ini sangat jauh dengan orang-orang di zaman sekarang. Ketika dia ingin meminjam, benar-benar memelas, terlihat sangat butuh dan sangat memprihatinkan. Tapi setelah ditagih, jatuh waktu tempo, dia lebih galak daripada yang memiliki dana. Atau tiba-tiba amnesia, lupa. Nasallahu alaihi. Padahal ketika datang untuk meminjam, semua jurus digunakan. Bahkan dengan modus biar silaturahmi gak putus, pinjam dulu 100. Setelah dipinjamkan, jatuh waktu tempo, amnesia, lupa. Yang lebih membuat kondisi lebih memprihatinkan lagi,
ketika utang yang seharusnya ia prioritaskan, wajib bagi dia untuk menunaikannya, membayarkannya, ia mampu tapi ditunda, dan justru ia menggunakan dana yang ia miliki untuk berlibur, healing, memamerkan foto-foto ketika ia berwisata bahkan ke luar negeri. Ini ketahuilah orang-orang yang dipalingkan dari kewajibannya, dan ia disibukkan dengan hal-hal yang justru mengantarkannya kepada kezaliman. Karena tadi kita sebutkan Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, penangguhan membayar utang yang dilakukan seorang yang mampu, maka itu adalah kezaliman. Berbeda kalau seandainya seorang tidak mampu. Ini kita akan bahas pada hukum utang piutang insya Allah setelah pembahasan kisah ini. Setelah ia mengirimkan kayu ini, dia nggak tahu kayu ini, batang kayu ini akan sampai kemana. Dia hanya ingin memperlihatkan kepada Allah kejujuran. Karena memang kejujuran hati ini tidak bisa hanya ada pada hati. Kalau memang hatinya jujur, akan terlahir dan tercermin pada perbuatan. Setelah ia larungkan batang kayu ini, berharap sampai kepada pemiliknya, ia pun tidak pernah berhenti untuk mencari kapal, perahu yang bisa mengantarkannya menyeberangi lautan sampai ke daerah asalnya. Sang pemberi pinjaman di seberang laut yang lain, ia pun mengetahui bahwasanya waktu jatuh tempo utang saudaranya ini sudah saatnya. Dan ia mengetahui saudaranya ini menyeberangi lautan. Maka di saat itu ia pun mendatangi pesisir pantai, berharap ada kapal yang datang ditumpangi oleh saudaranya tersebut. Karena dia tahu saudaranya ini seorang yang amanah. Ternyata pesisir laut sepi, dan tidak ada seorang pun yang ia dapati di tempat tersebut kecuali sebatang kayu yang terombang-ambingkan oleh ombak menuju ke pesisir pantai. Ia pun pandangannya terarah pada batang kayu tersebut. Hatinya tergerak untuk mengambil batang kayu ini. Setelah ia ambil, ternyata ia ketahui batang kayu ini dilubangi. Ia pun membuka lubang kayu tersebut, dan ia mendapati ada 1000 dinar dan catatan dari orang yang mengirimkannya. Subhanallahil azim. Ini kisah disebutkan Al-Bukhari secara mu'allaq, dan juga Imam Ahmad. Kalau bukan dengan sanad yang bersambung, maka sungguh kita tidak akan membenarkannya. Tapi begitulah dahulu zaman Bani Israel. Banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan di antara mereka. Bahkan di antara mereka ada yang dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan al-man was-salwa. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel berjalan setelah berhasil selamat dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya menuju Baitul Maqdis, mereka melewati hari-hari ini dengan sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari di waktu pagi turun kepada mereka al-man was-salwa. Turun kepada mereka daging burung dan minuman salju yang sangat manis, lebih manis dari madu, yang berada di atas pohon atau rerumputan yang bisa mereka makan setiap saat. Tapi dengan syarat mereka tidak boleh menyimpan untuk besok, karena besok sudah ada yang baru lagi, begitu seterusnya. Tapi ternyata mereka melanggar. Banyak hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan di kalangan Bani Israel yang membuat mereka seharusnya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pemilik utang ini mengambil 1000 dinar, ia pun pulang ke rumahnya. Tidak lama, sang peminjam tadi pun telah berhasil mendapatkan kapal yang bisa membantunya menyeberangi lautan kembali ke daerah asalnya. Dan ketika sampai, ia langsung mencari saudaranya ini, lalu meminta maaf, meminta uzur. Demi Allah, tidak ada yang mengakhirkan kedatanganku untuk melunasi hutangku kecuali keadaan aku tidak mendapati perahu yang bisa membantuku menyeberang, dan ini aku bawakan 1000 dinar yang dahulu aku pinjam darimu. Lalu sang pemberi pinjaman ini pun, dia tahu
Karena dia sudah menerima batang kayu tadi. Ini kebayang kalau kita nih. Kebayang kalau kita kayak gimana nih? Oh iya, ya udah segera, ya udah, makasih 1.000 dinar lagi, lumayan dapat 2.000 dinar. Tapi ternyata dia orang yang bertakwa. Dia pun mengatakan, bukankah engkau pernah mengirimkan sesuatu yang berisi 1.000 dinar dan catatan? Orang tadi pun mengatakan, demi Allah, tidak ada yang membuatku menunda untuk datang ke tempat melunasi utangku kecuali keadaan yang membuatku terpaksa tertunda. Dia tidak pernah menyangka bahwasanya batang kayu itu sampai kepada orang yang memberikan utang kepadanya. Dia bukan berarti, ini ya Allah karena ketakwaanku, karena kehebatanku, antarkan kayu ini kepada orang tersebut. Anda siapa mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengaturan alam semesta ini. Karena ketakwaan Anda, karena ibadah Anda ingin mengatur Allah, lah. Termasuk di dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita menyaksikan sebagian orang, Ustaz, Anda sudah berdoa, tapi doa Anda belum dikabulkan. Anda berdoa meminta atau memerintah? Ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda meminta kepada Allah, mengharap belas kasihnya, atau memerintah Allah? Kalau Anda meminta belas kasih Allah, maka kembali kepada Allah. Kalau Allah ingin berikan, itu adalah milik Allah. Kalau Allah tidak ingin berikan, itu milik Allah. Tapi kalau Anda memerintah Allah, ini lain lagi ceritanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang pantas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memerintah Allah. Sebaliknya dialah Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada makhluk dari setiap yang mereka jalani di dalam kehidupan dunia ini. Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh manusia dari setiap apa yang mereka gunakan dari kepemilikan Allah, fasilitas yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Maka ketika kita meminta, kita berdoa, kita tuh sedang meminta kepada Allah. Maka perlihatkan bahwasanya kita ini orang-orang yang sangat butuh. Jangan perlihatkan kita ini orang yang memerintah kepada Allah. Iya. Sehingga tidak pantas kalau kita mengatakan, Anda sudah berdoa. Saya sudah berdoa, Ustaz, sudah berkali-kali, bahkan di depan Ka'bah. Tapi kenapa nggak dikabulkan? Ya kan punya Allah. Seperti misalnya saya punya air minum. Anda meminta, kalau saya kasih, itu adalah kebaikan saya. Dan kalau saya tidak kasih, nggak ada dosa bagi saya. Kan milik saya. Iya. Subhanallahilazim. Maka orang ini pun tidak menyangka bahwasanya sebatang kayu yang dia cuma ingin memperlihatkan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidaklah ada yang membuat dia menunda untuk membayar utangnya, bukan karena untuk melakukan kezaliman, tapi semata-mata karena keadaan yang memaksa demikian. Ternyata batang kayu tersebut sampai kepada orang yang ia tuju. Dan alam semesta ini milik Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk mengatur orang yang ingin membayar hutang dan orang yang akan menerima pembayaran utang ini. Sangat mudah. Alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Dia yang atur. Dan kita hidup di dunia ini sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Maka tidak ada seorang pun yang memiliki privilege, memiliki jasa atau andil di alam semesta ini atau di muka bumi ini sehingga membuat Allah melakukan ini dan itu karena Dia. Nggak ada. Kita manusia udah diciptakan aja di muka bumi ini, udah bersyukur. Kenapa? Karena kita nggak punya jasa, nggak punya andil bagi Allah, sehingga Allah menciptakan kita. Apa jasa kita? Apa privilege kita sehingga Allah menciptakan kita? Nggak ada. Kita tuh sudah diciptakan oleh Allah saja, sudah bersyukur. Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita, harus kita terima. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, kita terimanya dengan bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menerimanya dengan bersabar. Inilah hakikat hidup seorang muslim. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu
khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keseharian seorang muslim. Semua hari-hari yang ia lewati sangat menakjubkan, dan tidak akan ada yang merasakan seperti itu kecuali orang yang beriman. Seperti apa itu? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia sedang diberikan nikmat sesuai yang dia inginkan, maka dia pun menghadapi nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa ujian, apapun ujiannya itu, apakah sakit, hartanya sedang disempitkan, atau mungkin dia mengalami insiden kecelakaan atau apapun itu, ia bersabar, dan itu semua menjadi kebaikan baginya. Kata Rasulullah, tidak akan ada yang merasakan seperti ini kecuali orang-orang yang beriman. Karena dunia ini milik Allah, mutlak. Pengaturan alam semesta ini sesuai kehendak Allah, bukan dengan sesuai keinginan kita. Kita hanya menjalani hidup ini seperti apa yang Allah takdirkan, dan kita harus menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Baik. Akhirnya orang ini pun menjelaskan, bukankah engkau telah mengirimkan 1000 dinarmu di dalam sebuah batang kayu yang engkau tuliskan di dalamnya secarik lembaran berisi tentang wasiatmu? Demi Allah, kata dia, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuntaskan utang-utangmu kepadaku. Farji' bi alfi dinarika rashidan. Maka silakan ambil 1000 dinarmu ini, yang tadi dia datang membawa 1000 dinar lagi, ambillah dan kembalilah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah dengan selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anha, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meminjam dana, harta orang lain dengan tujuan karena kebutuhannya, dengan tujuan nanti dia ingin mengembalikannya ketika ia sudah diberi kelapangan, maka sungguh Allah akan membantu ia untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Tapi kata Rasulullah, siapa saja yang sengaja mengambil harta orang lain dengan modus meminjam, jadi meminjam ini hanya modus, tapi tujuannya adalah untuk memakan harta orang lain dengan cara batil, atlafahullah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Allah akan membinasakan orang tersebut. Maka di sisa-sisa waktu ini, masih panjang, ada 25 menit, kita akan bahas sedikit berkaitan tentang utang, hukum utang piutang. Pertama, harus kita pahami bahwasanya hukum asalnya seorang mukmin itu, dia berusaha mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Lebih spesifik lagi, pada perkara-perkara kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi, maka hendaklah ia memiliki sifat qanaah, rasa cukup di dalam hatinya. Dia tidak menjadikan apa yang ada pada orang lain sebagai standar kehidupannya. Karena kalau seorang sudah melihat dunia ini, melihat kacamatanya melihat pada orang kaya, orang yang hidupnya hedon, dengan segala perhiasan dunia yang Allah berikan kepada mereka, kemudian ia gunakan standar tersebut pada dirinya, pasti dia akan binasa. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, tadi kita sudah sebutkan, alam semesta ini Allah yang mengaturnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Allah di dalam pengaturan alam semesta ini. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum
fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan pada setiap manusia, setiap makhluk rezekinya masing-masing. Baik itu rezeki berupa kedudukan, jabatan, pangkat, strata sosial di masyarakat, atau kelapangan, kesempitan rezeki, kesehatan, keturunan, dan juga hal-hal yang lainnya yang dianggap oleh manusia sebagai fasilitas dunia. Ketahuilah, semuanya itu adalah rezeki yang telah Allah bagi-bagikan kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki tersebut terserah Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi Allah dalam hal tersebut. Ma lil ibadi alaihi haqqun wajibu huwa awjabal ajral azim asyani. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada seorang hamba pun yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah dengan rahmatnya yang memberikan pahala dan balasan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Gak ada yang bisa mengintervensi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyadari ini, bahwasanya setiap makhluk telah Allah berikan, telah Allah bagikan sesuai dengan kadarnya masing-masing rezeki yang sudah tertakar dan tidak akan tertukar, maka mindset yang salah ketika seorang menjadikan apa yang ada pada orang lain sebagai standar apa yang ada pada dirinya. Kekeliruan ketika seorang menjadikan apa yang ada pada orang lain sebagai standar apa yang ada pada dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rezeki manusia ini, mungkin cara dan strategi menjemput rezeki tersebut bisa ditiru, bisa dicontoh. Tapi ketahuilah rezeki itu tidak bisa di copy paste. Kita bisa buat seminar, kita bikin acara-acara motivasi yang di situ berisi bagaimana cara cuan, bagaimana cara membangun usaha. Mungkin kita bisa meniru langkah-langkahnya step by step. Tapi rezeki tidak akan ada yang bisa mengcopy pastenya. Sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain, itu yang akan kita dapatkan karena cara-caranya, strateginya sama. Nggak akan. Karena semuanya sudah dibagi-bagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka sungguh keliru ketika seorang menjadikan apa yang ada pada orang lain sebagai standar untuk dirinya sendiri. Sama saja dia akan membinasakan dirinya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, wa dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Dalam urusan dunia, lihatlah pada orang yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang lebih hedon di atas kalian. Karena hal itu akan membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau kita merasa kerjaan kita mungkin gajinya cuma UMR, ketahuilah di hari ini, di detik ini, ketika saya buka lowongan pekerjaan, sangat banyak yang melamar namun tidak bisa menerima semuanya kecuali satu saja. Begitu banyak orang yang merindukan memiliki pekerjaan. Ketika kita mungkin tidak memiliki pekerjaan, apakah kita tidak bisa bersyukur? Kita mungkin merasa, Ustadz, bagaimana saya hidup? Saya nggak punya pekerjaan. Silakan lihat kepada orang yang mungkin saat ini mereka tidak diberi nikmat seperti yang ada pada kita. Di antara mereka ada yang tidak memiliki dua kaki. Di antara mereka ada yang tidak memiliki tangan. Di antara mereka ada yang tidak memiliki mata, ada yang tidak bisa mendengar. Tapi mereka ini bisa mencapai usia 70 tahun, 60 tahun, dan mereka tidak meninggal kecuali rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk mereka juga habis. Kita yang Allah berikan fisik secara sempurna ini, kita takut akan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sanggup menjemputnya. Mana keimanan kita? Allah berfirman di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Dan menjemput rezeki ini sangat banyak caranya.
dan sangat luas cakupannya. Hanya saja terkadang disempitkan oleh mindset kita yang sangat pendek ini. Kita menyangka bahwasanya menjemput rezeki itu hanya dengan menjadi pegawai. Sehingga kalau tidak menjadi pegawai seakan-akan terputuslah jalan rezeki kita. Sebagian orang menganggap bahwasanya menjemput rezeki itu dengan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kalau dia tidak bisa menjadi pengusaha yang sukses, seakan-akan terputuslah pintu rezeki itu bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, ketahuilah bumiku itu luas. Bumi Allah itu luas. Maka hendaklah kalian dimanapun berada selalu berada di atas ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kondisi kalian menjemput suatu rezeki yang mungkin rezeki itu datangnya telat, membuat kalian menjemputnya dengan cara yang Allah haramkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan bahwasannya rezeki itu pasti, kita tidak akan meninggal kecuali kita telah menghabiskannya. Namun ketahuilah Allah tidak pernah mengabarkan kepada kita dengan cara apa kita menjemputnya. Perhatikan dua hal yang berbeda ini. Allah sudah jamin rezeki kita itu pasti dan kita tidak akan meninggal kecuali sudah habis. Tapi Allah tidak kabarkan dengan cara apa kita menjemputnya. Maka kalau kita berusaha menjemputnya dari satu jalan, mentok, kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ini, maka ketahuilah banyak cara lain dan banyak jalan lain untuk kita bisa menjemput, mengambil rezeki yang sudah Allah tetapkan tadi. Selalu yakinlah bahwasanya kita tidak akan meninggal sampai rezeki kita semuanya yang sudah dicatatkan kita telah menghabiskannya. Maka ini yang menjadikan kita, kenapa kita menjalani hidup ini, membekali diri selalu dengan dua hal tadi, dengan syukur dan juga dengan sabar. Kemudian yang berkaitan dengan hutang piutang ini, yang pertama, seorang hendaknya tidak berutang kecuali pada kebutuhan-kebutuhan dasarnya, bukan pada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan lifestyle. Berutang mungkin untuk nonton konser misalnya, ini perkara yang tercela. Berutang untuk meng-up-to-date gayanya agar tidak FOMO, tidak ketinggalan dengan lingkungannya, maka ini semua hal-hal yang tercela. Adapun seorang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka hal ini tidak tercela sama sekali. Atau mungkin seorang boleh saja berhutang pada perkara-perkara yang mungkin ia butuhkan, walaupun di luar kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar, tapi ia memiliki jaminan yang kalau ia meninggal, jaminan berupa aset tadi nilainya lebih besar daripada hutang yang ia tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian sedang safar atau selain safar disebutkan para ulama, dan kalian berutang, maka hendaklah utang ini disertai dengan jaminan. Yang mana seyogianya jaminan ini nilainya setara atau lebih besar daripada utang yang ia pinjam. Dengan harapan kalau terjadi apa-apa, ia meninggal atau ia tidak mampu melunasi utangnya, maka bisa diambil dari jaminan tadi. Dan di antara hukum jaminan ini perlu diketahui, dan ini sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Jaminan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Kita ambil contoh. Ada seorang petani, ia ingin meminjam dana kepada orang lain, misalnya 50 juta. Lalu orang ini mengatakan, "Oke, saya pinjamkan 50 juta, nanti engkau kembalikan 50 juta setelah 3 bulan. Tapi dengan jaminan sawah milikmu." Dan sawah ini kalau dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman, maka itu adalah riba yang diharamkan. Kenapa?
Karena pemberi pinjaman ini telah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang ia berikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang tidak sampai sanadnya kepada derajat yang sahih, namun dijadikan kaidah oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, maka itu adalah riba yang diharamkan. Perhatikan tadi, sawah ini adalah jaminan. Kalau seandainya si pemberi pinjaman ini memanfaatkan sawah tersebut, bukankah dia sudah mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang ia berikan? Karena seharusnya untuk mendapatkan tanah, ia beli atau ia sewa. Artinya harus ada yang ia keluarkan. Berarti kalau dia gunakan sebagai jaminan tadi dan dia tidak mengeluarkan apa-apa, ketahuilah dia telah mendapatkan keuntungan dengan pinjaman yang ia berikan, dan itu adalah faidah ribawiyah. Tambahan keuntungan yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, itulah riba yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Berbeda kalau seandainya yang menjadi jaminan ini seekor kuda misalnya. Kuda, karena itu jaminan, maka dipegang oleh pemberi pinjaman. Dibawalah ke rumahnya, disediakan kandang. Bukankah kuda ini setiap hari diberikan makan? Kalau tidak diberi makan, mati. Maka boleh baginya untuk menunggangi kuda ini sekadar biaya operasional yang telah dia keluarkan. Sekarang misalnya ada seorang minjem jaminannya mobil. Boleh tidak pemberi pinjaman ini memanfaatkan mobil tersebut? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nggak diisi bensin pun nggak mati mobilnya. Berbeda dengan kuda tadi, kalau tidak diberi makan maka mati. Artinya memberikan beban bagi pemberi pinjaman. Otomatis pemberi pinjaman ini untuk menjaga jaminan tadi kuda ini agar tetap bisa hidup, maka ia harus berikan makan setiap hari. Dan syariat Islam adalah syariat yang adil. Rugi orang ini kalau seandainya sudah dipinjam duitnya dan disuruh melihara kuda milik orang lain dan dia nggak boleh pakai. Iya. Begitu juga ketika seorang misalnya dipinjamkan sapi susu. Sapi susu yang sapi Holland yang hitam putih itu biasanya setelah lahiran dia masih bisa memberikan susu, kalau diperah terus bisa sampai 2 tahun dengan pemberian konsentrat yang cukup. Diberikan konsentrat tiap hari dan ini memberikan beban. Maka pada kondisi seperti ini, orang tersebut berhak mendapatkan susu sesuai kadar biaya operasional yang dia berikan. Artinya apa? Susu ini boleh dia ambil dan dia jual untuk menutupi biaya operasional. Baik itu biaya operasional untuk beli konsentratnya, pakannya, demikian juga untuk membayar gaji karyawan yang setiap hari mengurusi sapi tersebut. Karena syariat Islam adalah syariat yang adil. Kata Allah dalam suratul Baqarah, la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak boleh menzalimi dan kalian juga dijamin dalam syariat Islam ini tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara hukum pertama, hukum dasar pinjam meminjam. Seyogianya kita tidak meminjam kecuali pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok. Kemudian kalaupun kita meminjam, maka seyogianya kita memiliki jaminan yang kalau terjadi apa-apa, jaminan tersebut yang akan diambil untuk menutupi utang kita. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, pada zaman Nabi SAW ketika didatangkan jenazah dari sahabat Rasulullah, Rasulullah akan bertanya, hal alaihi dain? Apakah jenazah ini punya utang? Fa in qila na'am qala sallu li sahibikum. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya jenazah tersebut punya utang, Rasulullah bertanya lagi, hal taraka min syai'? Ada enggak harta yang ia tinggalkan untuk menutupi utang tersebut? Kalau seandainya tidak ada, kata Rasulullah, solatilah saudara kalian. Beliau tidak menyolati orang tersebut. Kenapa? Beliau tidak menyolati orang tersebut karena sholat jenazah ini adalah syafaat bagi jenazah yang disolati. Apa makna syafaat?
syafaat ini di hari kiamat kelak Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang timbangan catatan keburukannya lebih berat dibanding catatan kebaikannya, maka otomatis masuk neraka. Dalam keadaan seperti itu, kalau ada syafaat, seharusnya dia masuk neraka dianulir menjadi masuk surga. Salah satu syafaat yang sangat diharapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta kepada Rasulullah. Syafaat Rasulullah diminta kepada Allah, bukan diminta kepada Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah semua syafaat itu milik Allah, termasuk syafaat yang Rasulullah diizinkan nanti di hari kiamat adalah milik Allah, diminta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita minta kepada Allah, Allah akan izinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Allah berfirman di dalam ayat Kursi, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni." Maka siapakah yang bisa memberi syafaat di hari kiamat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ketika meminta syafaat tidak memintanya kepada Rasulullah, tapi memintanya kepada Allah. Kemudian Allah akan mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, sebagaimana dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka mendatangi Nabi Adam. Ini kita sudah pernah sebutkan hadis yang sangat panjang. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya menolak, termasuk Nabi Nuh, karena mereka masing-masing tidak pantas untuk memberikan syafaat terbesar di padang mahsyar nanti. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ana laha, akulah yang Allah janjikan untuk diberikan izin memberikan syafaat terbesar. Itulah doa yang kalian minta kepada Allah untukku. Ketika selesai azan, kata Rasulullah, bersolawatlah kepadaku, thumma saluliyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah agar ia berikan kepadaku al-wasilah. Kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, as-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah. Al-wasilah itulah asy-syafa'atul 'uzma yang nanti Rasulullah akan dimuliakan dengannya di hari kiamat kelak. Beliau akan datang di bawah arsy, bersujud kepada Allah di bawah arsy sangat lama. Dan beliau tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan dikabulkan, dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Maka syafaat hanya diminta kepada Allah, termasuk syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Maka orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka ini karena catatan amalan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, menjadi dianulir karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tempat-tempat Rasulullah memberikan syafaat adalah ketika beliau menyolati seseorang. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min janazati muslimin yaqumu 'alaiha 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang meninggal, jenazahnya diselenggarakan, disolati oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Mereka ini ahli tauhid, melainkan salat 40 orang ini menjadi syafaat penghalang orang tersebut dari api neraka. Maka kalau Rasulullah mensolati orang tersebut, berarti memberikan syafaat. Salah satu sebab menjadi pemberian syafaat kepada jenazah yang meninggal padahal dia memiliki utang. Ini bertentangan karena nanti orang yang memiliki hak berupa utang tersebut belum tentu mengikhlaskan utangnya, dan itu berkaitan dengan hak manusia. Bahkan di dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzanb illa dain. Seorang yang gugur di jalan Allah, di medan perang, berjihad untuk menegakkan kalimatullah, kalau dia meninggal mati syahid, akan diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Kenapa? Karena dosa-dosa yang ia lakukan selain berurusan dengan hak manusia, Allah sangat mudah menggugurkannya. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Itu Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Tapi manusia, nggak ada jaminan mereka memaafkan
dan merelakan apa yang telah Allah Subhanahu, apa yang telah mereka berikan berupa pinjaman ataupun yang lain. Dan di hari kiamat kelak, setelah manusia berhasil melewati sirat, thumma yuqafuna 'alal qantarah. Kemudian kata Rasulullah, mereka akan berhenti di suatu tempat sebelum masuk surga, dan disitulah yaumul qisasil akbar. Pada hari itulah semua kezaliman akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka kenapa kita berusaha untuk menjauhkan diri dari utang? Karena ternyata utang ini di antara yang menghalangi seorang untuk mendapatkan syafaat. Iya. Rasulullah tidak akan sholat pada seorang yang memiliki utang dan belum ditunaikan. Maka ketika kita harus berutang untuk urusan-urusan mungkin di luar kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar, maka usahakan untuk tidak berutang, kecuali jika kita memiliki barang jaminan yang kalau kita terjadi apa-apa, kita memiliki jaminan yang nanti bisa menggugurkan utang-utang kita. Dan ketika kita memiliki jaminan ini, kita berada pada kondisi tidak sanggup bayar, maka kita tidak boleh menahan untuk menjual jaminan ini. Dan disebutkan para fuqaha dalam kitab, dalam bab jual beli, ada satu bai'ul mukrah, jual beli yang sah walaupun seorang itu dipaksa untuk melakukannya. Pertama, ketika dia memiliki aset dan memiliki utang yang sudah tidak sanggup cashnya untuk melunasi utang-utangnya, yang tersisa hanyalah asetnya, maka pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah berhak untuk memaksa orang ini menjual asetnya, kemudian melunasi utang-utangnya. Kalau dia tidak melakukan, maka pengadilanlah yang akan mengambil alih untuk melakukan pelelangan atau penjualan terhadap asetnya tersebut. Dilihat setelah dijual, hasil penjualannya kalau menutupi utangnya, maka langsung ditunaikan semuanya. Tapi kalau seandainya memiliki kelebihan dari utang yang ia miliki, maka sisanya ini akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, jual beli secara paksa ini menjadi halal pada orang-orang yang muhtakir. Orang-orang yang muhtakir ini penimbun barang kebutuhan pokok di saat harga-harga melonjak tinggi. Misalnya ada orang menimbun minyak goreng dalam kontainer-kontainer misalnya. Dalam keadaan pasar sangat butuh dengan suplai minyak goreng, maka pemerintah memiliki hak untuk memaksa para pedagang-pedagang yang nakal ini, yang sengaja melakukan penimbunan ini, harus dilepas ke masyarakat, dijual dengan harga di pasaran. Mereka juga tidak akan dizalimi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua contoh seorang dipaksa untuk menjual barangnya dan itu sah. Adapun yang lainnya maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang selalu menghindar dari yang namanya utang. Walaupun beliau berutang pada perkara-perkara yang merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar beliau. Dan ketika beliau wafat, beliau masih memiliki utang kepada salah seorang Yahudi di Madinah. Dan utangnya ini berupa 30 sok gandum untuk kebutuhan keluarganya. Dan utang ini beliau jaminkan baju perang beliau sebagai jaminan atas utang tersebut. Maka seorang ketika dia berutang, hendaklah dia berusaha untuk memiliki jaminan. Kalau terjadi apa-apa, maka jaminan itulah yang akan digunakan untuk menutupi utangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berlindung dari utang. Dan beliau mengajarkan sahabat-sahabatnya doa yang dengannya mereka ketika membaca doa ini dan berusaha menjalani sebab-sebabnya, mereka akan dijaga dari utang untuk tidak berutang. Kalaupun mereka sudah terlanjur berutang, maka akan dimudahkan untuk melunasi utang tersebut. Seperti yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk terhindar dan
terlunasi utang-utangnya. Tentunya dengan seorang setelah membaca doa ini, ia juga menjalani sebab-sebabnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika an haramik. Cukupkanlah aku dengan segala yang engkau halalkan untukku dari hal-hal yang engkau haramkan bagiku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari kebutuhan kepada orang lain. Nabi SAW berlindung kepada utang ini. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rasulullah berlindung dari terkalahkan oleh utang ini. Seorang kalau sudah berhutang, maka dia di hadapan orang yang berutang itu menjadi sedikit di bawah derajat orang yang tidak memiliki utang. Ini terbiasa. In akramtal karima malaktahu wa in akramtal la'ima tamarrada. Sebagaimana kata Al-Mutanabbi, seorang yang kita berikan utang itu dia akan merasa punya budi kepada kita, punya utang budi kepada kita, walaupun utang dana juga ada. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada sebagian sahabatnya, seperti dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diceritakan oleh salah seorang murid Abu Hurairah, Abu Saleh As-Samman. Dia menceritakan bahwasanya Abu Hurairah mengajarkan mereka doa yang ia dengarkan dari Rasulullah. Allahumma rabbas samawati wal arda, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in. Ya Allah, pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik arsy yang maha agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Dialah Rabb kami, Rabb kita, dan juga Tuhannya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Dialah yang mengeluarkan biji-bijian, yang mengeluarkan tumbuhan tunas dari biji-bijian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan. Dialah yang menurunkan Taurah, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan makhluk yang ada di bawah pengaturanmu, Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang pertama dan tidak ada sebelummu apapun. Wa antal akhiru falaysa qablaka syai'. Dan engkau adalah akhir dari segala sesuatu dan tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkaulah yang zahir, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah yang batin, tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah, tunaikanlah utang-utang yang ada pada kami dan cukupkanlah kami dari segala kefakiran. Maka seorang muslim, ia seyogianya mempelajari doa-doa seperti ini, karena terkadang ia melewati suatu keadaan, suatu kondisi, ia harus berutang, dan harapannya dengan ia membaca doa-doa seperti ini, kemudian ia menjalani sebab-sebabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya, baik itu melindunginya dari kebutuhan berutang ataupun Allah melunasi utang-utang yang terpaksa ia lakukan. Kemudian bab terakhir yang dengannya kita tutup insyaallah ta'ala berkaitan ketika seorang berutang kepada kita. Maka disunahkan bagi kita untuk memberikan penangguhan bagi orang-orang yang ketika dia berutang dan telah sampai jatuh temponya, kemudian dia belum sanggup untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah,
wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa saja yang mendapati orang-orang yang berutang kepada mereka sedang kesulitan untuk melunasi utang tersebut, maka hendaklah mereka berikan penangguhan. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang berikan penangguhan kepada orang yang kesusahan melunasi utangnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Buraidah ibn Husayb radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqatan mithla dainihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berikan penangguhan kepada orang yang berutang kepadanya, maka ketahuilah setiap hari berlalu ia memiliki pahala sedekah, ia mendapatkan pahala sedekah sesuai utang yang ia pinjamkan. Misalnya ia berikan utang kepada seorang 10 juta misalnya, maka setiap hari ia terhitung bersedekah 10 juta. Kemudian kata Buraidah bin Husayb, "Tapi wahai Rasulullah, aku mendengar engkau di waktu yang lain mengatakan, man anzara mu'siran, siapa saja yang berikan penangguhan kepada orang yang susah melunasi utangnya, dia akan mendapatkan setiap hari 2 kali lipat sedekah seperti dana yang ia pinjamkan." Lalu kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala setiap hari seperti utang yang dia pinjamkan, ini kalau belum sampai jatuh tempo utangnya. Kalau seandainya sudah jatuh tempo dan dia belum sanggup untuk melunasinya, kemudian ia berikan penangguhan, maka sejak waktu jatuh tempo tersebut ia berikan penangguhan, setiap hari terhitung ia bersedekah 2 kali lipat seperti utang yang ia pinjamkan. Maka ini seorang muslim ibtidaan, di awal dia berusaha untuk menjaga dirinya dari utang, dan kalaupun dia berutang, dia berusaha untuk ada barang jaminan. Kemudian dia berusaha untuk mencatat utang tersebut, kalau sanggup untuk mendatangkan saksi 2 orang atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walaupun ini hukumnya sunnah saja, karena kewajibannya terhapus dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu ila akhiril ayat. Kemudian hendaklah kalau seorang sudah memiliki orang yang ia pinjami dan tidak sanggup untuk membayar sesuai jatuh tempo, maka dia berusaha untuk meringankan, dia berusaha untuk menangguhkan utang tersebut, dan kalau dia memutihkan maka itu lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan ada dengannya kita tutup satu kisah yang disebutkan Ibnu Katsir pada beberapa kisah dari yang bab ini, tapi kita dahulukan karena berkaitan tentang utang. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kana tajirun, dalam riwayat lain, min Bani Israel. Dahulu ada seorang saudagar kaya di zaman Bani Israel. Yudayinun nas, kebiasaannya memberikan pinjaman kepada orang-orang tanpa bunga. Dan kalau ia sudah berikan pinjaman ini, ia katakan kepada karyawan-karyawannya, kepada pegawai-pegawainya, siapa saja yang datang dan dia belum sanggup untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo ini, fa'anziru tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna, maka maafkan dia, berikan penangguhan, semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pemaafan dan penangguhan bagi kita di hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famat falaqi Allah fatajawaza an. Ia pun meninggal dan di hari kiamat kelak ia berjumpa dengan Allah. Allah pun maafkan dosa-dosanya dan Allah tangguhkan, Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahannya, karena semasa ia hidup di dunia ia pun berikan penangguhan kepada orang-orang dan juga ia pun maafkan kesalahan orang-orang. Dan ini adalah asal dalam hukum bermuamalah dengan Allah. Kalau kita ingin dimaafkan Allah, maafkan sesama manusia. Kalau kita ingin diampuni kesalahan-kesalahannya, juga lupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nur, kata Allah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum,
bukankah kalian ingin agar Allah ampuni dosa-dosa kalian? Falyafu wal yasfahu, kata Allah, maka hendaklah kalian juga memaafkan dan melupakan kesalahan orang-orang. Karena sesuatu yang tidak adil ketika kita mengharapkan agar Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sementara kita sesama manusia tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini sesuatu yang tidak adil. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih banyak hal-hal berkaitan tentang utang, tapi waktunya sudah sangat lewat dari jam 8. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.